Halo teman-teman, balik lagi sama gue Bisma. Di video ini gue mau sharing cerita lagi. Cerita kali ini masih datang dari kenalan gue. Inisialnya R, seorang wanita. Gue kenal sama dia karena pernah terlibat dalam sebuah project bareng. Nah, si R ini cerita sama gue, dia tuh adalah seorang sosok yang bener-bener nggak percayaan banget sama orang. Dan itu berlangsung di semua aspek. Mau temen, mau pekerjaan, dan semuanya. Dia bener-bener nggak percaya sama orang lain. Dan itu dia sadari. Kenapa? Karena itu mengganggu dia, mengganggu pekerjaan, mengganggu pertemanan, pokoknya mengganggu hubungan sosial antar manusia lah. Jadi dia tuh memilih mengerjakan semua sendiri. Dan dia memilih untuk merelakan dirinya itu berada dalam posisi yang sangat sulit karena dia nggak percaya sama orang lain. Padahal sebenarnya orang lain bisa ngerjain. Nah, dia merasa capek karena merasa hidup sendirian aja. Dia ngerasa, gue sebenarnya butuh bantuan orang lain. Sebenarnya gue butuh dibantu ketika kesulitan, ketika mengerjakan hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan dia sebenarnya. Ada sebuah kejadian yang membuat dia trauma, sehingga sangat-sangat tidak bisa percaya sama orang lain. Sebabnya adalah karena R dulu pernah dikecewain sama temannya. Jadi si R ini dulu punya teman dekat. Kemana-mana selalu berdua. Semua urusan kayak keluarga, pekerjaan, teman, pacar, segala macam, dia selalu cerita sama temannya ini. Deket banget, ngapa-ngapain berdua. Nggak terpisahkan lah pokoknya. Sehingga si R ini udah percaya banget sama temannya. Hampir semua masukan yang dikasih tahu temennya ke si R ini pasti diterima, pasti dipertimbangkan menjadi sebuah keputusan yang matang, yang dipilih gitu. Akan tapi semua berubah ketika pada suatu saat temannya si R ini ternyata selingkuh sama pacarnya si R. Disitulah dia benar-benar ngerasa hancur dan frustasi karena orang dekat dia sendiri yang ternyata mengecewakan dan mengkhianati dia. Titik itulah yang membuat dia benar-benar berubah dan jadi sangat nggak percaya sama orang lain. Kenapa? Karena dia merasa, dia berpikir, kalau orang lain yang dekat sama dia, yang selama ini pro ke dia, yang ngapa-ngapain bareng yang deket banget, itu aja ngecewain dia. Apalagi orang lain yang nggak deket, orang biasa, yang kenalannya gitu-gitu aja. Sakitnya itu benar-benar double dia bilang. Kalau cowoknya ini selingkuh sama orang lain, sakit, tapi ya oke lah gitu. Tapi ini kan kejadiannya sama teman sendiri, sama teman yang dia kemana-mana bareng. Yang ngapa-ngapain tuh bareng, yang benar-benar dekat banget lah. Yang soulmate banget gitu bahasanya. Dan hal itulah yang membuat dia trauma dan jadi nggak percaya banget sama orang lain. Dan dia jadi gampang sakit. Karena dia berusaha untuk mengcover semua, mengerjakan hal itu sendiri gitu. Kalau nggak kepepet banget gitu, yang benar-benar dia nggak bisa tuh nggak bakalan dia minta tolong atau mendelegasikan kepada orang lain untuk membantu dia. Akhirnya ya tadi selain sering sakit dia juga jadi anxiety, jadi depresi karena selain capek fisik, ya dia pikiran tuh penuh, dia bingung harus minta bantuan ke siapa, dia bingung harus cerita ke siapa karena ketika dulu dia cerita semua hal dalam kehidupan dia kepada seorang, ternyata orang itulah yang mengecewakannya, padahal sangat dekat sama dia. Terakhir gue dengar kabar dari dia, dia sekarang udah berobat ke dokter. Pertama ke psikolog, lalu dirujuk ke psikiater. Itu tadi ya teman-teman, jadi memang trauma benar-benar bisa merubah seseorang menjadi 360 derajat berbeda dalam menjalankan kehidupan, dalam menjalankan hari-harinya. Seperti biasa, kalau teman-teman mungkin dalam kondisi fase yang serupa atau yang sama, tetaplah selalu berusaha untuk mencari kesembuhan ya, untuk diatasi. Kalau memang benar-benar sulit untuk melakukannya sendiri, udah nggak kuat, segera ke dokter. Supaya dokter nanti bisa menemukan penanganan-penanganan yang tepat terhadap kondisi yang sedang kita rasakan.